Hah? Ya Tuhan, mengapa air mata gadis kecil ini berubah menjadi semak bambu ajaib? Mari kita ikuti cerita Wow Fairy Tales hari ini. Dahulu kala di Jepang, ada seorang penebang kayu tua. Suatu hari dia menemukan bambu terbakar cahaya kuning terang. Karena penasaran, dia mendekat untuk melihatnya. Mengapa ada bayi cantik ditinggalkan di hutan rimba? Mungkin takdir menemukanmu di sini. Aku sudah lama hidup sendiri. Mulai sekarang kamu akan menjadi putriku. Aku akan memanggilmu Kaguya Hime, artinya putri cantik dalam tabung bambu. Apakah kau menyukainya? Sejak itu, setiap kali dia menebang kayu di hutan, emas, perak, dan sutra bergegas menghampirinya. Segera dia menjadi kaya raya dan membantu semua orang di desa. Ajaibnya, hanya dalam waktu 3 bulan, Kaguya Hime tumbuh dengan cepat dan menjadi seorang gadis yang cantik. Ayah Kaguya merawatnya sejak kecil. Dia membiarkannya mempelajari segalanya, mulai dari menyanyi hingga melukis. Apalagi karena dia adalah seorang ahli bela diri, dia sering berlatih bersama putrinya di hutan bambu. Kaguya tidak hanya cantik, tapi juga berbakat. Kabar ini menyebar ke seluruh negeri. Banyak pria muda datang dari jauh untuk melamarnya, tapi dia menolak semuanya. Kaguya, kulihat banyak orang baik mendatangimu. Tapi kau menolaknya. Apakah mereka tidak cocok untukmu? Tidak, mereka sangat baik. Tapi aku hanya ingin bersama ayah dan terus merawatmu. Ya ampun, kenapa kau masih ingin bersamaku? Padahal kau telah sedewasa ini. Apakah kau akan hidup denganku seumur hidupmu? Saat itu, di daerah tersebut ada iblis bernama Tengu yang sangat genit dan selalu mengincar gadis-gadis cantik. Sial baginya, iblis serakah itu tertarik padanya. Dia jatuh cinta padanya dan ingin menjadikan Kaguya sebagai istrinya. Ayah Kaguya, akhir-akhir ini kami sering melihat Tengu berkeliaran di dekat rumahmu. Hati-hati, mungkin saja dia akan menculik Kaguya. Terima kasih. Aku akan pergi ke dukun meminta mantra untuk melindungi putriku. Sejak ayah Kaguya memantrai seluruh rumah, iblis Tengu tidak bisa lagi mendekati rumah untuk menangkap Kaguya. Dia sangat marah. Dia berkeliaran di dekat rumah Kaguya menunggu waktu yang tepat. Kaguya, aku harus pergi ke kota beberapa hari. Saat kau di rumah, ingatlah untuk mengunci pintu dan tidak membukanya untuk orang asing. Iya, aku mengerti. Apakah ada orang di sini? Maukah kau memberiku sedikit air? Karena Kaguya adalah gadis yang baik, dia membuka pintu dan membawakan air untuknya. Tapi tepat setelah dia muncul, dia segera menunjukkan watak aslinya. Kaguya tahu dia tertipu. Dia mencoba sekuat tenaga untuk melawan. Namun karena Tengu terlalu kuat, dia tertangkap dan langsung dibawa terbang ke gunung. Orang-orang mengetahuinya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika penebang kayu itu pulang dan mengetahui, dia segera pergi mencari Kaguya. Tengu telah menjebak putrimu. Kami sangat menyesal tidak bisa menolongnya. Aku tidak bisa membantu karena iblis itu sangat kuat. Kau ataupun aku bukan lawannya. Sebaiknya kau menyerah saja. Tidak, aku tidak bisa mengabaikan putriku. Bisakah kau tunjukkan di mana Tengu berada? Aku akan mencarinya. Baiklah. Iblis itu tinggal di puncak gunung tertinggi di wilayah ini. Semoga berhasil. Dengan cepat dia berangkat menyelamatkan putrinya. Dia melintasi banyak hutan dan sampailah dia di sungai yang aneh. Sungai itu dialiri lava merah menyala.
Di permukaan, hanya beberapa batu bulat sebagai pijakan untuk menyeberang sungai. Tak ada yang berani melakukannya karena batu-batu itu sangat panas. Kulit pun akan melepuh jika menginjaknya. Tapi dia sangat menyayangi anaknya. Putrinya adalah segalanya. Dia tidak ragu untuk menginjak batu panas itu, meskipun kakinya berdarah dan terbakar. Menyeberangi sungai, sang ayah akhirnya mencapai gunung persembunyian Tengu. Di sebuah gua di puncak gunung. Dia kerahkan seluruh kekuatannya berpegangan pada batu untuk naik, meskipun beberapa kali tergelincir dan nyaris jatuh. Sesampainya di Gua Tengu, dia masuk dan melihat kaki putrinya diikat. Dia duduk di sebelahnya. Lihat putri kecilku yang cantik. Ayah tuamu yang tidak berguna datang untuk menyelamatkanmu. Diam kau. Setan jahat. Biarkan putriku, atau aku tidak akan mengampunimu. Kalian berdua keras kepala sekali. Coba kulihat apa yang bisa dilakukan orang tua itu padaku. Kau datang sendiri, tak akan ada yang bisa menolongmu di sini. Aku akan melenyapkanmu dan Kaguya benar-benar milikku. Karena sangat mencintai anaknya, penebang kayu itu marah dan menggunakan bela diri yang dipelajarinya untuk menyerang iblis. Tapi karena terlalu kuat, dia terluka parah. Namun meskipun terluka parah, dengan usia tua dan kelemahannya, sang ayah masih menggunakan semua kekuatan yang tersisa untuk melawan iblis demi menyelamatkan sang putri. Tuhan, tolong selamatkanlah kami dan hancurkan iblis jahat untuk melindungi orang-orang. Sungguh ajaib, saat iblis hendak membunuh sang ayah, air mata Kaguya jatuh ke tanah. Bambu bertunas melesat menghantam Tengu. Iblis itu lemah dan melarikan diri. Tetapi bambu tidak membiarkannya. Ceritanya masih terdengar bahkan ketika iblis itu terbang jauh. Iblis pun kalah. Lelaki tua itu bergegas melepaskan ikatan anaknya. Kaguya memeluknya menangis. Air mata yang jatuh di tubuh ayahnya menyembuhkan luka sang ayah. Ketika meninggalkan gua untuk kembali ke rumah, bambu menghampiri, membentuk bambu terbang. Kaguya dan sang ayah duduk di bambu dan terbang kembali ke desa. Sejak itu, mereka hidup bahagia dan damai bersama.